Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Gelap Nyawang Channel. Selamat datang kembali di Gelap Nyawang Channel. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial nih yang baru kemarin dilantik. Nah, bukanya mana tuh? Sebelum beranjak sama pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan nih, ya Ketua yang izin Siap. ya, mohon diperkenalkan dulu dong. Mana? Mungkin saya bakal memperkenalkan diri. Nama saya Zakaria Fadila. Saya Ketua Pelaksana Tugas Pelajar Mahasiswa SSC DPD Jawa Barat yang sekarang dimandat menjadi Ketua PLT di Jawa Barat di DPD SSC Jawa Barat. Nah, itu mungkin apa ya namanya, sedikit perkenalan dari beliau. Kita coba gali siapa sih Zakaria ini, siapa sih bagaimana awal mulanya Zakaria bisa aktif di organisasi ini gitu ya. Kalau awal mulanya pertama saya mulai aktif di STC itu ketika Ketua BJ menjabat menjadi Ketua STC Kota Bandung. Kebetulan juga di keluarga salah satu sesepuh tante saya, Ibu Restuti Aprilia yang biasa dipanggil Teh Ies kalau di STC-nya ya. Nah, kebetulan juga udah keluarga besar STC juga udah sering bareng lah di Jaka dan suka membina ketika masih sekolah gitu. Dan akhirnya mulai terjun ke STC itu ketika kuliah semester akhir gitu. Mantap. Sebelumnya kita buka dulu ya, Ketua. Siap. Ya. Karena di masa pandemi, awalnya harus pakai masker harus dulu. pakai masker. Tapi jangan khawatir karena kami sudah melakukan vaksinasi dan beberapa prokes lainnya. Jadi kita aman ya. Nah, selain dari itu, Ketuaku, kita juga ingin tahu ya profil secara pribadinya ini nih, kegiatannya apa aja sih yang sekarang lagi dijalankan oleh Ketua nih selain berorganisasi. Kalau saya sendiri, pribadi sendiri, baru lulus di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan insya Allah mau lanjut S2 juga di STHB. Mau ngajak saya nggak? Oh, sama ketua barengan kita. jadi rencana, jadi tadi sebelum kita mulai pakai sini, tadi kita udah ngobrol, udah janjian nih di tahun depan kita akan belajar bareng nih di Sekolah Tinggi Hukum Bandung ya. Nah, tunggu kedatangan kami. STHB juga terkenalnya kan banyak anak-anak STC yang di sana gitu kan. Iya, termasuk ketua pembina kita kan. Bang Haji Efran Juni Helmi, biasa disapa Kang Max. Nah, atau Bang Max. Salam hormat, salam baktos untuk Bang Max. Salam silang, salam kuat dalam persaudaraan. Tapi kita belum nyapa ya, dari tadi saya lupa. Kita sapa dulu deh untuk teman-teman kita, dulur-dulur kita yang ada di ETC dimanapun. Kita sapa dulu seperti biasa, ETC Indonesia Ketua Persaudaraan Okai. Nah, mangga dipimpin. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin kita salam organisasi dulu ya. ETC Indonesia kuat dalam persaudaraan. Kita lanjut sama pertanyaan yang yang sudah kami buat dari siang tadi, bahkan sampai tadi pun kami masih bingung pertanyaannya untuk Ketua PM DPD Jawa Barat ini. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah kita sudah selesai. Pertanyaan yang awal nih, Ketua ya. Siap. Saya ingin menanyakan. Tapi sebelumnya gini, Ketua masih single?
Alhamdulillah masih single. Masih single nih. Ini masih single, sudah suka berorganisasi. Jadi berorganisasilah selama kalian bisa, selama kalian mampu, dan selama ada minat untuk berorganisasi dengan baik. Ya, Mungkin ada sedikit statement soal saya terhadap organisasi mungkin Ketua. ya boleh. Jadi berorganisasi itu sebenarnya apalagi kita ke pemuda-pemuda ya, khususnya pelajar mahasiswa itu di interval umur, biasanya kan pelajar mahasiswa itu di umur 20 sampai 30 tahun ya, kebanyakan. Ya. Kita itu fokusnya di network atau jaringan untuk meningkatkan jaringan gitu. Betul. Jadi salah satunya termasuk STC yang ada di Jawa Barat ini kan SDM-nya juga cukup banyak ya, bukan cukup banyak, malahan banyak sekali gitu. Betul. Jadi orientasinya ya untuk ningkatin jaringan sih, Untuk fokusnya di network, situ. ya. Jadi kalau dari pemaparan Ketua Umum bahwa XTC Indonesia itu sudah lumayan banyak ya, di sekitaran 45.000 ya, 45.000 anggota atau member XTC Indonesia. Mantap ini mantap. Nah, jadi kita lanjutlah Ketua ya. Siap. Saya ingin menanyakan yang pertama, silakan mau santai Sambil sambil ngerokok, ngerokok ya. nggak apa-apa, karena kita konsepnya santai. Siap. Santai. Yang Ketua ngerokok, Ketua? saya ngerokok. Jadi kita santai aja, tapi edukasi untuk teman-teman yang di luar sana semoga dapat mereka terima dengan baik ya. Siapa yang kita utarakan di sini, apa yang kita sampaikan di sini, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Oke, Ketua, gini, apa program Ketua ya sebagai menjabat Ketua pelajar mahasiswa yang mana di sini dijadikan sebagai salah satu sayap dari DPD XTC Jawa Barat. Mungkin program awal ya, karena kita itu kalau ruang lingkupnya di Jawa Barat cukup besar ya, ada 27 kota kabupaten. Nah, program awal PM sendiri kita akan membentuk PM pelajar mahasiswa yang belum ada di DPC. Jadi kita bentuk agar kaderisasi juga meningkat gitu. Dan diwadahi. Karena kan ya STC ini ada di puluhan tahun tapi organisasinya baru terbuat. Jadi kita ada masanya dulu baru diwadahi. Makanya gimana caranya kita sekarang membentuk apalagi pelajar-pelajar mahasiswa yang bisa meningkatkan membantu juga untuk organisasi STC sendiri gitu, untuk lebih maju lagi gitu kan, karena kita fokusnya juga untuk mengorientasikan atau membuat mindset pelajar mahasiswa itu bisa tujuannya untuk pendidikan dulu gitu. Karena kan rata-rata ya masih berpendidikan ya, maksudnya masih sekolah, ada yang masih kuliah gitu. Lebih ke grassroots ya. Iya, betul. Jadi kita pembinaan lebih ke grassroots ya, untuk pembinaan dalam hal keorganisasian yang baik ya. Betul. Mungkin seperti itu ya. Nah, dari pembinaan tersebut mungkin Ketua juga punya alur ya. Alur atau tahapan yang mana seperti yang tadi Ketua utarakan bahwa TC itu sudah ada anggotanya sejak dulu. Tapi untuk saat ini TC itu diberikan sebuah rumah yang mana di rumah tersebut pasti ada yang namanya aturan. Iya. Nah, mungkin kebanyakan dengan aturan tersebut ada yang bisa memahami, ada yang bisa mengikuti, betul, bahkan ada yang tidak bisa mengikuti. Nah, alur atau langkah apa saja sih yang mau Ketua terapkan nih sama adik-adik kita khususnya di pelajar mahasiswa gitu. Kalau untuk pelajar mahasiswa sendiri ya, karena kita juga harus melihat gitu kayak seperti di wilayah-wilayah, karena di kota ataupun kabupaten yang ada di Jawa Barat
kulturnya berbeda-beda. Seperti di Ciamis kebanyakan juga di sana pelajarnya, karena juga universitasnya cuma ada satu. Betul. Nah, jadi kita juga harus melihat SDM yang di sana apa yang bisa dikembangkan di sana gitu. Jadi fokus, tapi tetap balik lagi fokus yang pertama itu untuk saya menjabat sebagai pelaksana tugas PM Jawa Barat ini adalah membentuk 27 kota kabupaten yang belum ada PM-nya, PMXI-nya gitu. Oke. Jadi alhamdulillah nih dengan adanya ketua PM khususnya di tingkat Jabar ya akan bisa lebih terarah lagi ya, betul ya. Mudah-mudahan ya. Jadi bukan hanya prestasinya yang dikejar, tapi berkontribusi juga buat organisasi. Itu yang paling penting. Itu yang terpenting. Kontribusi untuk organisasi itu yang terpenting. Karena kita besar di organisasi ini dan kita juga harus sadar diri, kita harus selalu berkontribusi untuk organisasi ya. Banyak hal ya. yang bisa dikontribusi. Nah, gitu. Jadi saya sangat setuju dengan tadi yang di statement oleh ketua ya. Saya sangat setuju. Sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ketua. Pertanyaannya serius-serius ya kayaknya nih. Iya, pertanyaannya serius-serius. Jadi saya ke rumah saya pengen selila te nge-MC-an ditambah ini sarang ketua PM tuh, waduh saya harus bener-bener nih bertanyanya gitu kan. Nah, ketua terkait keanggotaan ya, ini di luar pertanyaan ini ya, terkait keanggotaan, kira-kira ketua apa yang akan ketua utarakan buat anggota yang belum memiliki kartu tanda anggota STC Indonesia? Coba dong kasih support atau apalah pemahaman di sini biar kita juga mendukung program-program dari ketua umum ya. Betul. Khususnya dari organisasi. Bangga ketua. Kalau itu ya perihal KTA, karena itu sangat penting ya ketua. Karena menghindari oknum-oknum. Pertama itu. Jadi kita juga ketika nanti running ke wilayah-wilayah yang pertama kita akan buat atau program dari ketum untuk meng-KTA-kan seluruh anggota-anggota STC. Gitu. Karena kan juga sekarang udah by Google Form juga kan untuk pengisian pendaftaran dan lain-lain. Luar biasa ya ketum program-programnya. Sekarang juga udah mulai muncul tuh Bigo gitu kan. Luar biasa. Mudah-mudahan program ini juga support dari anak-anak juga bisa membantu juga ya perekonomian STC sendiri. Betul. Jadi alhamdulillah ketua Zakaria memberikan reminder lagi buat kita semua nih bahwa ETC itu akan memunculkan program baru ya. Program baru namanya Bigo. Ini program dalam bidang transportasi, jasa transportasi online ya. Luar biasa ini, bagus. Jadi ini tuh baru di organisasi kita yang memiliki aplikasi transportasi ya, luar biasa. Transportasi online luar biasa. Jadi kalian yang nantinya butuh yang namanya pengiriman makanan, pengiriman barang atau apapun itu ya, bisa di situ. Terus ada pengantaran atau drivernya juga cukup nyentrik. Jadi berbedalah sama bisnis online yang lain ya. Karena kalau kita Bigo itu sebetulnya lebih ingin mensejahterakan anggotanya ya, betul ketua. Jadi kalau untuk aplikasi Bigo sendiri yang saya diskusi atau dengar dari ketum ingin cita-citanya sangat bagus ya, karena untuk membantu juga anggota-anggota STC yang belum tidak punya pekerjaan atau mencari pekerjaan sampingan. Apalagi kan pelajar-pelajar kan banyak ya yang mungkin butuh uang rokok gitu atau apa. Mudah-mudahan dengan adanya Bigo ini
anggota-anggota STC bisa lebih kreatif lagi, juga betul. bisa lebih semangat untuk mencari benih-benih uang ya. Setuju. Karena di zaman digitalisasi ini kita harus mengikuti zaman. Betul. Karena kan kalau menurut saya selain teknologi, organisasi ya digitalisasi ini kita harus Betul. Harus kita Ikuti lah. ikutin, Nah, ladenin lah ya. cek bahasa budak mah ladenan, ladenan gitu. Nah, ini kan sangat bermanfaat untuk kita semua, selain si pelaku atau istilahnya driver, kita juga sebagai penerima manfaat jasa mereka tuh sangat luar biasa nantinya gitu ya. Jadi dukung program-program ketua umum kita Kang Doni Akbar, karena memang beliau bercita-cita sangat mulia, sangat bagus untuk mensejahterakan anggota-anggota STC luar biasa. Luar biasa. Oke, Ketua, kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak dari Ketua atau ajakan apapun untuk anggota yang belum memiliki KTA sekali lagi? Mungkin Ajaklah. remind lagi ya, Nah, untuk ke seluruh anggota bukan hanya pelajar mahasiswa ya. Betul. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kan program ketum awal itu untuk meng-KTA-kan lagi semua anggota-anggotanya. Itu fungsinya agar kita juga pertama terdata juga. Betul. Yang kedua juga bisa untuk anggota STC ini lebih taat terhadap aturan organisasi gitu. Karena yang namanya organisasi ini kita harus taat dengan aturannya gitu. Setuju. Walaupun nggak semua, kan banyak juga, bukan banyak ya, ada mungkin beberapa segelintir anggota STC yang tidak mau diwadahi. Betul. Tapi bagaimana caranya kita merangkul mereka. ya, merangkul gitu. Memberikan Ya. pemahaman yang baik. Iya. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita bisa lah gitu. Jadi punten untuk kalian yang masih belum mempunyai kesempatan meregistrasikan diri menjadi anggota atau mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu tanda anggota, sok KTA-keun diri kita, karena tidak ada kerugian apapun buat kita untuk ber-KTA. Justru ini akan menjadi keunggulan atau keuntungan untuk kita apabila kita memiliki KTA STC Indonesia. Nah, kita lanjut, Ketua. Mungkin mau nambah. Boleh. Jadi biar lebih tahu aja buat semua anggota-anggota STC yang belum ada KTA. Jadi ini aplikasinya saya liatin aja Ketua ya. Boleh ditunjukkan. Nah, ini form.stcindonesia.org. Nah, ini aplikasinya. Jadi itu untuk registrasi ulang ketua umum. jangan dilama-lamain tuh. Udah ada sangat mudah, dipermudah tuh. Dipermudah. Untuk membuat atau untuk menjadi anggota STC, gitu ya. Gitu. Ada lagi itu? Mungkin itu ya. Itu Untuk ya? KTA. Oke. Cukup. Nanti kita remind lagi Siap. di akhir sesi ya. Siap. Yang pertanyaan selanjutnya, Ketua. Tapi sebelum pertanyaan selanjutnya, kita iklan dulu boleh ya? Siap. Sambil kita break ya, boleh ya? Boleh. Oke. Kopi-kopi time Kopi dulu ya. time dulu. Oke, guys, lur. Nah, itu saja pertanyaan yang kami tanyakan ke Ketua Pelajar Mahasiswa Kang Zakaria. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Salam silang, salam kuat dalam persaudaraan. Gelap. Indonesia Kuat dalam persaudaraan. Gelap nyawa. bangkit.